Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku Make Your Peace. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi hari ini aku bersama temanku yang sangat luar biasa ini. Kenalkan, ini Khotimat 30 juz guys. Masya Allah tabarakallah, semoga aku juga bisa segera nyusul Khotimat, dan Itu karena pertolongan Allah ya guys. Masya Allah tabarakallah, beliau ini sangat tawadhu sekali, baik. Baiklah, kita akan berbincang-bincang tentang tips menghafal dan murojaah Al-Quran. Menghafal Al-Quran tuh apakah ada cara-caranya gitu, biar lebih mudah, biar kita lebih gampang dalam mengingat ya. Nah itu gimana, kita coba tanya ke Ustazah Rosyakoh Hawa Bahar Ilma Ala. Masya Allah tabarakallah. Mangga dihaturkan. Oke. Oke. Jadi ketika menghafal itu, ini juga dari guru saya ya, dari tips dari guru saya juga. Dan sudah terbukti saya juga merasakan kemudahan ketika menggunakan cara ini gitu. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran itu, saya sendiri ya, saya itu mengingat-ingat kata per katanya. Jadi contohnya seperti innalladzina kafaru sawaun ila akhirih. Maka yang pertama saya hafalkan adalah innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru. Saya ulang-ulang, saya putar-putar di kepala sampai benar-benar ingat ya, benar-benar ingat. Kemudian barulah saya tambahkan dengan sawaun alaihim. Jadi innalladzina kafaru disambung sama sawaun alaihim. Jadi dua dua digabungkan sampai benar-benar hafal. Begitu terus sampai jadi satu ayat. Nah, satu ayat ini diulang-ulang terus sampai nggak ada yang salah ya, sampai nggak ada yang salah. Pokoknya diulang-ulang terus sampai nggak ada yang salah dengan cara yang sudah saya ceritakan tadi. Kemudian dapat satu ayat, beranjak ke ayat lain dengan cara yang sama, kata per katanya dihafalkan, diulang-ulang sampai tidak ada yang salah. Nah, kemudian udah dapat nih dua ayat. Nah, sekarang diulang lagi dari ayat pertama sampai ayat yang kedua. Diulang-ulang lagi sampai nggak ada yang salah. Ya, sampai nggak ada yang salah. Udah dapat dua, udah lancar, nggak ada yang salah. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, yakni ayat ketiga. Dengan cara yang sama, kata per kata dihafalkan. Kemudian tips yang menarik adalah serapi artinya. Jadi ketika kita tahu artinya, tentu hal tersebut memudahkan ya. Apalagi nih buat teman-teman yang udah hafal nahwu, udah mumpuni sekali, pasti sangat memudahkan. Begitu. Apalagi kalau kita sampai menghafal ayat-ayat tentang kisah-kisah ya, seperti kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, kemudian terkhusus surah Al-Qasas, surah Yusuf itu indah sekali ketika kita menghafalkannya. Begitu. Itu tips menariknya. Nah, kemudian tadi kita sudah sampai ke ayat ketiga nih. Nah, caranya juga seperti kita mengulang dari ayat pertama sampai ayat kedua tadi. Jadi intinya diulang-ulang terus sampai tidak ada yang salah. Nah, akhirnya kita udah dapet ya satu kaca. Nah, di satu kaca ini kita ulang lagi sampai nggak ada yang salah. Ngulangnya, jadi kita tuh ketika mengulang, kita tidak mengulang satu ayat, tapi kita mengulang kata per kata yang sudah kita hafalkan. Begitu teman-teman, itu tips dari saya. Nah, kemudian belum selesai ya. Jadi ketika udah dapat satu kaca, cara kita ibaratnya mengelem ya, mengelem, mempertajam hafalannya itu adalah dengan cara meminta disimak begitu. Jadi ketika sudah dapat satu kaca, kita harus ya ini. Karena memang pengaruhnya besar banget
ketika kita udah dapat satu kaca, kemudian Mbak tolong dong simakin satu kaca ini gitu. Nah, itu adalah cara paling efektif untuk mengelem hafalan kita di kepala kita, supaya hafalannya ini semakin di luar kepala. Nah, itu ketika udah dapat satu kaca. Nah, kalau teman-teman ada yang setorannya dua kaca, maka kalau yang saya lakukan selama ini, satu kaca udah clear, udah disemak oleh teman, kemudian beranjak ke kaca kedua, biasanya nih kaca pertama nanti rada-rada kabur gitu. Iya, jadi kita harus dari awal lagi, dari kata pertama di kaca pertama tadi sampai kata terakhir di kaca pertama. Itu juga dihafal lagi, bukan dihafal lagi, lebih tepatnya di murojaah lagi begitu. Tapi murojaahnya secara intensif begitu. Karena di sini kita bisa ambil perbedaan ya antara menghafal dan membaca. Karena kalau menghafal itu berarti dia mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran tanpa melihatnya. Itu yang namanya menghafal, begitu ya. Jadi itu sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Berarti tadi udah dijelasin ya teman-teman. Jadi dari awal kita menghafal dari innalladzina kafaru, terus baru digabung jadi sawaun, sampai tips untuk mempertajam hafalan yaitu dengan cara disimak ya teman-teman. Kan otomatis kalau disimak berarti langsung bil goib ya Mbak ya. Iya. Kayak gitu. Jadi sudah dijelaskan tadi, semoga kita bisa menerapkannya. Nah, kalau mengingat-ingat atau bahasanya itu kita biar nggak lupa itu gimana caranya Ustazah? Kalau tadi kan dengan cara disimak itu kan sangat efektif banget ya untuk kelangsungan hafalan kita kuat apa enggak gitu. Nah, tips murojaahnya itu bagaimana? Tips mengingat-ingatnya itu bagaimana? Dan mungkin waktu apa aja sih? Waktu saat apa gitu yang cocok buat kita murojaah ataupun menghafal? Monggo dihaturkan. Sejauh ini kalau murojaah itu kan seperti tadi sudah saya singgung ya, kalau yang namanya menghafal itu artinya dia bisa melafalkan Al-Quran tanpa melihat tulisannya gitu, tanpa melihat teksnya. Maka ketika kita ingin tahu seberapa lancar kita ya dengan disimak tadi, karena banyak orang yang dia sudah menghafal tapi ketika disimak dia kurang lancar gitu. Ini ngomongin lancar ya. Gitu. Meskipun balik lagi ya semuanya adalah fadl Allah gitu. Nah, kalau saya murojaah sendiri itu caranya adalah dengan benar-benar bil goib begitu. Jadi ketika misal dalam satu kaca ada satu salah atau satu ayat yang lupa, aduh setelah ayat ini apa ya kok tiba-tiba lupa, itu kan sesuatu yang wajar sekali ya, apalagi kita manusia gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah takut. Caranya adalah kalau kalau saya berhenti dulu, saya berpikir setelah ayat ini apa ya, jadi nggak langsung lihat Al-Quran, nggak langsung buka Al-Quran apa ya setelah ini gitu. Nah, ketika ingat langsung dilanjut. Nah, ketika belum kunjung ingat, akhirnya terpaksa dibuka. Nah, setelah dibuka, kita kunci nih, kita kunci ayat, oh ayat ini nih yang aku tadi lupa gitu. Nah, setelah kita lafalkan sampai akhir kaca, kalau saya setelah itu saya ulangi dari ayat pertama di kaca tersebut sampai ayat terakhir. Jadi ayat yang saya lupakan tadi, yang terlupakan tadi, akhirnya ikut kekunci dengan cara diulang. Tentu dengan bil goib ya teman-teman. Begitu. Bil goib teman-teman. Ya bil goib. Itu tapi perlu digarisbawahi ya kalau ini itu dalam ketika kita masih berproses dalam menghafal. Tentu kita harus berusaha keras supaya kita itu benar-benar bisa melafalkan tanpa melihat ya dengan cara yang tadi itu gitu. Kemudian seperti tadi sudah disinggung ya, cara yang paling efektif untuk tahu apakah sudah lancar adalah dengan disimak begitu teman-teman. Terus apa lagi?
disimak. Terus waktunya, Oh ya, waktu untuk murojaah atau ziyadah ini kapan yang paling waktu murojaah dan ziyadah. Kalau waktu ziyadah itu saya dulu waktu maghrib teman-teman. Jadi maghrib itu bisa satu kaca, bisa lah satu kaca, pasti bisa teman-teman. Setelah sholat subuh itu biasanya murojaah. Kalau saya sebagaimana tadi udah disinggung sama Kak Lana. Iya. Tadi kan ya kalau waktu maghrib dan waktu fajar ya. Ya, waktu fajar yakni sebelum subuh itu adalah waktu yang sangat efektif untuk memperkuat ziyadahnya kita sebelum setor gitu. Jadi ya yang namanya ya gitu teman-teman. Kemudian kalau waktu murojaah itu bisa di mana saja, bisa kapan saja sebenarnya. Cuma karena apalagi kita kan di kampus juga, Ya, di pondok juga, jadi pondok juga banyak kegiatan. iya banyak banget kegiatannya, patut gitulah kegiatannya. Jadi saya rasa harus menentukan satu waktu yang emang khusus murojaah gitu. Nah kalau saya sendiri itu habis sholat subuh, jadi habis sholat subuh jangan tidur. Ya habis sholat Personal ini. ya kadang saya juga tidur kok. Jadi Karena sangat ngantuk banget ya. iya karena ngantuk banget. Jadi habis subuh itu memaksakan diri untuk murojaah ya. Satu juz. Jadi ini satu juz pertama dalam sehari. Nah, kemudian setelah maghrib juga enggak maghrib itu enggak kurang ya. Ketika kita menunggu jamaah itu juga waktunya kan panjang ya. Nah, itu lumayan banget efektif buat kita nambah murojaahnya. Jadi dalam sehari kita bisa murojaah minimal 2 juz begitu teman-teman. Minimal 2 juz ya teman-teman ya. Iya, dan murojaahnya harus bil goib karena yang namanya menghafal adalah bisa melafalkan tanpa melihat teksnya gitu. Itu yang harus digarisbawahi. Dan saya pernah baca quotes bahwa apakah kamu benar-benar menghafal atau kamu pernah menghafal. Nah, ini tentu beda ya antara kamu memang menghafal atau kamu pernah menghafal. Kalau kamu benar-benar menghafal berarti kamu berusaha dengan jiwa raga kamu untuk mempertahankan hafalan itu. Namun apakah kamu hanya pernah menghafal? Pernah menghafal itu tentu sangat apa namanya? Ya, sangat Ya gitu. begitulah. Iya, begitulah. Adalah Enggak bisa disebut hafal ya. kalau Tapi emang balik lagi ya, karena Al-Qur'an itu menghafal Al-Quran itu bukan soal dia pinter gak pinter gitu, tapi karunia dari Allah. Dan lancar gak lancar itu memang bukan bukan nomor pertama. Iya, lancar adalah fadl. Jadi yang paling penting adalah kemauan kita, seberapa besar kemauan kita untuk menghafalkan Al-Quran. Gitu teman-teman. Itu sedikit yang saya ketahui. Udah. Sebelum kita tutup nih. Apa nih? Tambahan nih dari Ustazah Ilma Ala. Jadi ada sebuah kalimat yang begitu masyhur di Kudus dari Mbah Arwani itu nate dawuh begini. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi membekas itu lebih baik daripada banyak tapi lari atau kabur gitu. Jadi intinya jangan mengejar cepat hatam, tapi kejarlah kelancaran dalam menghafal tersebut. Gitu teman-teman. Menghafal Al-Quran bukan soal waktu, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan selama proses menghafal tersebut. Begitu. Dan menghafal Al-Quran bukan berarti kita cenderung ke duniawi, jangan sampai ya. Intinya menghafal Al-Quran itu berarti kita diberikan kesempatan untuk membersamai Al-Quran sepanjang hayat gitu teman-teman. Sudah ya, semoga kita dapat syafaat Al-Quran ya besok di amin ya Allah hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. arhamna bil Quran. Amin, masya Allah. Mungkin itu cukup sekian dari kami ya, dari kami. Dari kami. Terima kasih banyak
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum. Bahasa Jepangnya apa? Apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Jepangnya apa? Nggak tahu itulah pokoknya. Iya, arigatou gozaimasu. Jangan lupa yang Korea apa? Apa ya? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Bye-bye. Bye.